Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana, sesungguhnya ada, qaulal mu'minina, perkataan orang mukmin, orang beriman, idza du'u, jika mereka diajak, jika mereka dipanggil, diajak, dipanggil, ilallahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, rasul Allah, dipanggil untuk apa? Liyahkuma, agar dia menghukumi, agar dia memberikan keputusan, bainahum, di antara mereka, ayaqulu, mereka berkata apa? Sami'na wa ata'na. Ini ciri orang yang beriman. Sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami taat. Seperti kalau diajak sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah, rapatkan, luruskan saf barisan salatmu, sebab dengan lurusnya, rajinnya sholat itu salah satu dari indikasi kesempurnaan sholat. Jawabnya sami'na wa ata'na. Ini sini belum membudaya. Masalahnya apa? Capon doae nek Jumatan doa nang ngendi-endi ora tau nang kene. Mangkate yo keri. Nah ini ben jadi sponsor dadi jawabnya sami'na wa ata'na. Ini jadi ini nek diajak orang, ciri orang mukmin ketika diajak untuk mentaati Allah dan Rasul, untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul, jawabannya sami'na wa ata'na. Ittaqullah, itu ada yang menjakan la haula wala quwata illa billah. Ada ya, ini supaya rodok sithik lho. Seperti ini saya juga ditegur ibu-ibu, kalau kunut itu kok tidak sama juta ya do melu nganu kutung dong, kok ora suarane. Suara itu supaya dibunyikan, getaran ayat-ayat Allah itu bisa melarutkan penyakit atau apa istilahnya, bakteri-bakteri yang ada di, maka Al-Qur'an, salat itu tidak boleh hanya dibatin, enggak boleh dibaca. Untuk mendengar, minimal dengar di amin, tak kon jadi sponsor kan sekarang masih amin tolong amin itu aman, yang benar amin, satu alif min. Oh benar dikatakan Bu Imam tadi, masalah tak ndak kula salam santrine ora enek dene ya ora enek sing muni, sing munine iku wong sing suarane halus-halus seperti Pak Sarmen halus, Pak Imam itu halus, kemudian sing rada banter sithik kena teko ya muni jajak amin krungu. Ning kerep ora tekane dadi. Abi ora kae sing rada banter kae karo Pak Tri ya ora tau teko. Nih, sami'na wa ata'na. Ulaika, mereka itu humul muflihun, adalah orang-orang yang beruntung. Ini jadi selamat, orang yang beruntung di akhirat itu hanya satu. Orang yang beruntung itu apa? Selamat dari siksa api neraka. Wa may yuti'illah, wa man sapa wonge sapa wae yuti'i, sing patut, sing taat, sing patuh Allah, kepada Allah, wa rasulahu, dan utusan Allah, wa yakhsyallah, dan dia takut wedi kepada Allah, wa yattaqihi, dan dia bertakwa kepada Allah. Jadi takut karo takwa itu sedulure, tapi lebih mendalam takwa. Kalau yakhsha takut menjurusnya kepada neraka, takut kepada ancaman Allah. Tapi kalau takwa ini menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Tapi dikatakan takut juga tidak usah disalahkan, benar. Faulaika, mereka itu humul faizun, adalah orang-orang yang faiz. Faiz itu apa? Menang. Jenenge faiz itu menang, orang yang menang. Nih. Wa aqsamu,
dan kaum munafik qasama bersumpah. Ya. Billahi dengan nama Allah, jahda aimanihim dengan sebenar-benarnya sumpah. Lain amartahum, sungguh jika kamu perintahkan mereka untuk berjihad, itu orang-orang munafik diperintahkan untuk berjihad, layak rujuna, pasti mereka akan keluar untuk jihad. Itu orang-orang munafik. Kul, katakanlah Muhammad, la tuksimu, janganlah kalian bersumpah atas nama Allah, ta'atun tetapi taatlah. Nah, diperintah jihad, berjihadlah, jangan malah bersumpah. Aku nek diperintah untuk berjihad, wallahi akan makat. Itu kata orang munafik. Ya. Nek saiki yo mungkin bisa melalui medsos. Nek diperintahke lewat medsos, nggih, Mbah. Orang mangkat. Lah itu salah satunya itu. Karo Nabi zaman yang ngono. Nek diperintahkan untuk jihad malah bersumpah, wallahi nek diperintah aku akan mangkat. Lah sing bener piye? Ojo bersumpah tapi taatlah untuk melaksanakan jihad. Wong bersumpah tok ora ono gunane. Ma'rufun yang baik, ya ini kepada Nabi lebih baik dari sumpah kalian. Jadi lebih baik taat, ojo diperintah malah sumpah ning ora taat. Nggih Mbah mangkat. Nggih Mbah. Mangke kula ndepke, nanti dilai ora dinepke, nggur medsos tok. Innallaha, sesungguhnya Allah, itu rahasianya itu terus terang kucing. Kene wis digelari ngene, duyuhi angil diubahnya. Mula kono iso tutup tenanan, kene tutup tenanan. Men menuju kucing mlebu. Innallaha khabirun. Sesungguhnya Allah iku khabirun, maha mengetahui bima ta'maluna, terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Kul, katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atiullah, taatlah kalian kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul Allah. Fa'in tawallau, jika kalian melengos, jika kalian berpaling dari ketaatan, ora taat berarti. Fa'in nama, maka sesungguhnya alaihi, atasnya atau kewajiban Rasul, humila, apa yang dibebankan kepadanya, wa alaikum, apa yang diperintahkan oleh Rasul, wa alaikum, itu hakikatnya juga diperintahkan kepada kalian. Kon taat ora gelem, itu dikandani dening Allah. Saat temene sing dibebankan kepada Rasul, itu pada hakikatnya juga beban kepada kalian, maka taatlah. Nih, taatlah. Wa in tuti'uhu, jika kalian taat kepadanya, tahtadu, pasti akan mendapatkan petunjuk. Maka sering kami doktrin, apa yang diperintahkan Rasul kalau kita laksanakan pasti cepat atau lambat akan membawa manfaat. Apapun yang dilarang oleh Rasul, jika kita hindari, cepat atau lambat pasti akan bawa manfaat. Ini kalau ditinggalkan, ini harus yakin seyakin-yakinnya. Apapun yang diberitakan Rasul kok tidak sesuai dengan akal nurani kita, jangan salahkan hadis sahih Al-Quran, tetapi salahkanlah kita belum mampu untuk mencerna. Sing salahkan awake dhewe. Ini ciri orang-orang yang mendapat petunjuk. Jangan malah nyalahke apa meneh golek alasan. Wis tau urung. Nek tumindak salah sing marake kae tok. Wis tau ngoten Mas Dian. Nyalahke wong liya. Nah, ini dihindari. Itu tanda kedewasaan kita. Salah, ya ngakoni salah. Nah, itu kedewasaan kita. Bun. Jadi apa yang diperintahkan Allah kepada Rasul itu hakikatnya juga diperintahkan oleh kalian. Tetapi jika kalian taat
maka tahtadu pasti akan mendapatkan petunjuk Allah. Nah, taat. Wa ma 'alar rasuli, tidak ada kewajiban atas Rasul kecuali illal balagul mubin, kecuali menyampaikan risalah yang benar, risalah yang hak, risalah yang jelas. Nah, maka salah satunya untuk supaya tahu ya kita seperti ini dijelaskan dalam wa'ada wus janjiake sapa Allah Gusti Allah, karena fi'ilnya fi'il apa itu wa'ada itu? Fi'il apa? Allah ndek aliyah mesti ngerti. Mulai dari sana mesti bener wong pati wong anu kuwi sana kan rob wis apa wis sanawi aliyah wis fi'il madhi, maka Allah wa'ada moko wis nek fi'il mudhari lagi, nek fi'il amar perintah. Wa'ada sapa Allah, wa'ada wis janjiake sapa Allah Gusti Allah alladzina amanu marang wong-wong sing beriman minkum di antara kalian wa amilus sholihati lan marang wong-wong sing beramal soleh. Harta apa? Kita diberi jiwa sempurna digunakan. Salat itu adalah salah satu syukur, semua anggota salat, anggota badan itu bersyukur. Stop. Wis kabeh ruko dalan Allah Akbar dikai ini. Wong ora eneng bejo Allah njengak ngene. Nah ini. Delalah ruko ya sedokai dengkule terus kene dokoki wis sujud kabeh wis mulane salat kuwi diatekke tenanan itu sudah syukur kehadiran Allah seluruh anggota pemberian Allah. Zikir ini dikatakan orang goanu. Orang ini ya diloro subhanallah 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 orang ngono. Ini ada telu garis telu. Jadi subhanallah 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 telu. Jadi ngene wae. Ora kok subhanallah 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 subhanallah. Lah ini malah ini yang ngono. Ini subhanallah 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 subhanallah. Mun es kulino aku rasa dingin aku njo. Subhanallah 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 subhanallah. Nih nanti es kulino. Ini wis janjiake wa amal sholihati, apa sing janjiake? Layas takhlifannahum, sungguh dia akan menjadikan mereka berkuasa fil ardi, di muka bumi. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, beramal soleh. Ini Allah menjanjikan jadi khalifah, pemimpin fil ardi, di muka bumi. Kamas takhlafal ladina min qablihim, seperti yang Allah menjadikan berkuasa kepada orang-orang sebelum kalian. Nah, orang dia ilmu ora bakal, maka ini berarti kita punya ilmunya dan beramal soleh. Sebab apa? Fa'alimun lam yu'malan mu'adzabun qabla ubatil wasan. Wong ngalim sing ora ngamalke ilmune mu'adzabun qabla ubatil wasan, besok akan disiksa terlebih dahulu sebelum orang yang menyembah berhala. Kono kitab Zubat. Ana wis ngaji Zubat sana akan ada. Begitu pula fal amalu bila ilmin amaluhu la yubalu. Wong beramal ning ora ngerti ilmune, guru manut guru biok. Ngamaluhu la yubalu, maka ngamalnya tidak akan diterima. Maka lha saiki nek wong agi mlebu Islam malah apa-apa ning gelem ngaji. Ora kok guru setengah-setengah terus ora gelem ngaji. Nah, ini ngamalu la yubalu. Sampai-sampai dalam kitab Ta'lim wong sing bodho ning ora gelem ngaji, ora gelem ngrungokke, ora gelem, itu adalah mautun qabla mautihi, dikatakan. Orang itu dikatakan mati sebelum matinya. Fa'alimun dene wong pandai, wong pinter sing ngamalke ilmune berjasa kepada masyarakat, ya, hayatuhu ba'da matahu. Senajan wis mati, dia masih hidup. Ilmune masih hidup, ya.
iso adzan. Iki wong sing gawe iki sing berjasa kepada masjid, ini wong wis mati ning akan hidup terus. Kita doakan. Maka tiap malam Jumat kita tahlil, salah satunya mendoakan kepada orang-orang yang berjasa di sini. Salah satunya orang tua kita ya jelas. Nih tetap hidup. Kartini itu sudah lama, wis mati wonge, isih hidup. Ya, isih hidup. Nabi itu sudah lama tapi masih hidup, sekarang kita kaji. Lah ini maka hayatun ba'da mautihi, ya, masih hidup walaupun dia jasadnya sudah meninggal dunia. Itu orang yang berilmu. Maka diutamakan kun aliman au mutaliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Aja dadi golongan sing nomor 5. Pun kamas taqlamukum wala yumakkinanna lakum dinakum alladzi tadalakum wala yumakkinannakum ita dan nun taukid. Ana nun taukid, ada qad, itu sungguh-sungguh cara kasarane itu kalau kita ngelmu nahwu, ngaji nahwu ini akan nganggur nanti. Sungguh-sungguh dia akan meneguhkan, menguatkan, lahum bagi mereka apa sing diwatake dinahum, ini dadi maf'ul dinahum, lahum bagi mereka dinahum agama mereka. Saya ulangi, wala yumakkinannakum dan sungguh dia akan meneguhkan lakum bagi mereka dinahum agama mereka, alladzirtadha yang diridhoi, yang mendapat kerelaan lakum bagi mereka. Wala yubaddilannakum dan sungguh dia akan menggantikan pada mereka mimba di khobihim setelah kekalauan atau kekhawatiran atau ketakutan atau kekhawatiran mereka kepada orang-orang kafir. Amanna dengan aman, dengan rasa aman. Nah, ini gantinya itu. Jadi wala yubaddilannakum sungguh akan kami gantikan pada mereka mimba di khobi sakwise kekhawatiran mereka, sesudah ketakutan mereka diganti apa? Amna, aman, sentosa, kalis, tenang. Nih. Ya'budunani, mereka menyembah ni kepadaku. Ku siapa? Allah. La yusyrikuna, lan ora bakal musyrik, ora bakal menyekutukan, ora bakal menyamakan sesuatu kepada Allah, ya. Bi denganku, tidak akan menyamakan, menyekutukan bi denganku Allah. Syai'an, sedikit pun, dengan apapun, dengan sesuatu apapun. Maka itu pujiannya santri-santri dulu, sekarang dibadali karo Mas sapa? Mas Bowo, malaisa fi qalbi, tidak ada sesuatu apapun di dalam hatiku illallah kecuali hanya Allah. Ini ikrar, nek ngerti atine masin mantep. Nah, maka saya selalu menganjurkan nek pujian sing gampang, sholawatan sing ngerti artine itu bisa diresapi. Usahakan ngerti artine, itu akan bisa diresapi, akan menambah. Dan itu kalau ikhlas itu nanti akan menancap kepada banyak loh orang yang masuk Islam karena adzan. Sing adzan yo ikhlas, tur suarane apik, seneng ngrungokake, terus akhirnya Allah memberikan petunjuk. Itu banyak orang yang masuk Islam karena adzan. Nih, mula saya bukan selalu tapi ya sering kami sampaikan, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban. Mula sing dikai swara sing apik aja disimpen dike adzan itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Zayyinu, hiasilah qiraatakum, bacaan Quran kalian dengan suara yang baik. Nah sing duwe suara apik itu akan diminta pertanggungjawaban. Maka dari itu gunakan suaranya dengan baik adzan. Jangan sampai wis wong tuwa, contone sapa? Ora nang dudine bubuah, sapa bubuah bapak?
azan suarane kok ngono kon njaba janjene ning kepepet apa belebuhan. Ini coba kita renungkanlah. Untuk apa awake urip? Hanya untuk Allah. Tidak ada yang lain. Kesenangan itu hanya menipu. Lahwun walaibun. Innama amwalukum wa auladakum itu adalah innamal hayatud dunya lahwun wa laibun. Kehidupan dunia itu adalah seperti orang permainan dan hampa tidak ada gunanya kecuali kalau didasari dengan iman wa amilus sholihan. Bun. Wa man kafara siapa saja ini sebelumnya ayat 55 ini asbabun nuzulnya sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an menuturkan bahwa saat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat datang ke Madinah, kaum Ansor memberi mereka tempat tinggal. Masyaallah. Omahe dikeke, sing omahe loro dobel keke, sing omahe gedhe disingket dadi loro. Kaum Ansor memberi mereka tempat tinggal. Sementara di satu sisi kaum kafir Arab di Madinah bersatu memusuhi mereka. Akibatnya kaum muslimin setiap saat selalu membawa senjata di siang maupun malam hari. Mereka berkata, dapatkah kita hidup aman, tidak takut kecuali kepada Allah? Maka turunlah ayat ini yang mengatakan seperti yang saya sampaikan tadi, wala yubattilannakum mim ba'di khaufihim amna. Wes kekhawatiranmu Allah akan mengganti setelah hijrah ke Mekah, ke Madinah. Ternyata orang-orang Madinah itu baik-baik, ditolong, dikai omah. Sampai-sampai Nabi hijrah itu untanya banyak orang yang nyegak. Karepe kon manggon ana nggone omahe. Kon nyanggon aku, kon nyanggonku, kon nyanggonku. Akhirnya Nabi bingung harus menjawab piye. Turunlah malaikat, turunlah di mana unta kalian nanti berhenti. Akhirnya adalah madang berhenti itu nggone wong ora duwe. Ya Nabi di situ tetap. Karena itu adalah wahyu dari Allah. Pasti kalau itu kami laksanakan membawa kita diupaini oleh Allah. Ya di situ. Jadi itu juga tidak ada yang kecewa orang yang seperti itu. Jane sing pantas nyanggon tidak. Bun. Wa man kafara sing sapa wonge ingkar sing sapa wonge kafir ba'da dzalika setelah adanya nikmat itu diganti dengan aman tadi. Fa ulaika mereka itu humul fasikun, tergolong orang-orang yang fasik. Apa orang fasik itu? Kemarin saya sampaikan. Lali ya. Alhamdulillah lali kan gelem groken ya. Orang yang merusak aturan tatanan tertentu yang benar itu namanya fasik. Wis jalan dengan apik dia rusak itu namanya fasik. Wis dikai nikmat oleh Allah kok malah diingkari itu fasik. Bun. Wa aqimus sholata maka dirikanlah salat. Wa atu zakat dan tunaikan zakat. Wa atiullaha dan taatlah kalian kepada wa atiur rasula dan taatlah kalian kepada Rasul. La'allakum supaya kalian turhamuna mendapat rahmat. Ini taat kepada Rasul itu nama sama juga taat kepada Allah. Lah Rasul masih ke bawah lagi, taat kepada orang tua maka sama dengan taat kepada Rasul. Taatilah ridallah biridal walidain wa suktullah bi suktil walidain. Mula saya tanyakan, Bu jenengan wis tahu ziarah yang ngendi-endi? Sampun Pak. Murya sampun, Kudus sampun, Sunan Kudus, Sunan Demak sampun, Sunan Kalijogo sampun, Sunan Ampel sampun, Sunan Bonang sampun. Jenengan ziarahe teng jaba-jaba niku kalih tenggene wong tuwa panjenengan akeh ndi? Akeh sing jaba Pak, wong tuane mboten nate kula tingali. Itu
kleru 100 derajat. Ya. Maka orang tua itulah yang pertama, mau keluar-luar juga boleh, tapi orang tua jangan ditinggalkan. Enggaklah selalu ziarah kepada orang tua, didoakan. Jangan hanya dari masjid tok sing donga, ya kita ziarahi. Nah, tempatnya ditilihi gitu, kemudian dibersihkan dan seterusnya. Wala la tahsabanna, janganlah sekali-kali, nun taukid lagi. Janganlah kalian sekali-kali mengira alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, mu'jizina, mereka dapat lanjut atau dapat terlepas dari siksa Allah. Mu'jizina, dapat luput atau dapat terlepas dari siksa Allah. Jangan kau menyangka. Mu'jizina fil ardi, di muka bumi. Ini orang-orang kafir jangan disangka dhewene terlepas dilalaikan Allah di muka bumi dari siksa itu, jangan sampai menyangka seperti itu. Wa ma'wahum, dan tempat kembalinya mereka apa annaru, neraka. Maksudnya senajan wong kafir diparingi anugerah ana dunya malah luweh kaya daripada orang muslim misalnya, jangan kau sangka tidak akan Allah lali, tidak akan melupakan. Tapi ketahuilah wa ma'wahum, tempat-tempat orang kafir ketika di dunia yang mendapat kenikmatan harta benda itu adalah annaru, neraka. Padahal neraka itu walabisal masir, sungguh neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Sadaqallahul adzim. Ada yang mau tanya? Kok urung ada yang pancen ngaten napa wis? Yo wis takut iki. Urung ada jan wis wae. Ada yang mau tanya? Mas Dian mau tanya apa? Jene arep takon. Takone janjane aku ya ora ngerti marang ngomong. Ngarang ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama rawahu tawarahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina